Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang lagi dalam hadirat-Mu. Kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. God is good all the time, and all the time God is good. Allah kita selalu terbaik, terdahsyat, hebat, dan luar biasa. Saya percaya sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kebenaran harus diberitakan, kebenaran harus didengar, kebenaran harus disampaikan, dan firman yang hidup ini akan tinggal tetap atas saya dan saudara. Baik, mari sebelum mendengar kebenaran, kita akan satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dahsyat, dunamos, dinamis, Roh-Mu yang kudus menguasai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya pengurapan surgawi turun atas kami. Hamba-Mu terbatas sangat, tapi kuasa Roh-Mu yang kudus tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Firman akan dimeteraikan, urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi pendengar, urapi pemirsa, urapi siapapun yang akan mendengar kebenaran yang siap disampaikan. Dan kebenaran yang hidup ini yang memerdekakan kami, kebenaran ini yang menyegarkan jiwa kami, kebenaran ini yang menyegarkan tubuh jasmani rohani kami, dan kebenaran ini adalah kebenaran
yang membuat hidup kami diubahkan. Yang tidak baik jadi baik, yang tidak benar jadi benar. Urapi kami semua, dan hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sahabat terkasih, hari yang luar biasa, tentunya dengan tema yang luar biasa. Allah kita spektakuler. Jadi tema firman Tuhan juga harus ajaib, dahsyat, dan spektakuler. Sahabat terkasih siap? Baik. Tema hari ini yang saya berikan, ya, yang Roh Kudus tuntun, tentunya yang ingin disampaikan, yang akan disampaikan, it's never too late, but don't delay. Saya ulang sekali lagi, it's never too late, but don't delay. Ya, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan, tetapi jangan menunda untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Ya, sama-sama kita masuk dalam firman Tuhan. Ada 3 waktu ya yang ingin saya share pada saat ini ya. Waktu disebut time atau kesempatan disebut change ya. Ada 3 waktu, saya percaya sahabat terkasih sudah tahu 3 waktu. 1, ainos artinya waktu Tuhan yang kekal. Ya, kekekalan itu hanya milik Bapa di sorga dan di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi kelak ketika kita kembali ke tempat sorga mulia, disitulah segala sesuatu di dalam kekekalan terjadi dan hari ini ada. Ya saudara. Dan yang kedua, waktu kronos. Waktu kronos itu adalah waktu manusia yang terbatas. Ya, waktu saya dan saudara itu terbatas, sahabat terkasih. Waktu yang kita lalui di dunia ini terbatas. Ada yang katakan waktu ini 24 hours, 24 jam. Ada yang katakan, loh kok waktu enggak 26, 25, rasanya saya belum selesai kerja. Enggak bisa. Waktu adalah waktu 24 jam, itu adalah waktu terbaik ketika saya dan saudara sudah berada di bumi. Nah, di waktu kronos itu, waktunya kita, waktunya manusia itu sangat terbatas. Ya, dan yang ketiga adalah kairos. Ya, setiap orang itu paling senang mendengar kata kairos. Siapa saja ya, baik anak-anak yang ada di sekolah minggu, saya percaya senang sekali mendengar kata kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Wah, kalau sudah dengar kairos, wow, excited. Tapi waktu kairos itu jatuh dan jadi atas saya dan saudara. Nah, apa yang saya dan saudara kerjakan di waktu kronos? Waktu kronos itu adalah waktu terbatas sebagai manusia. Nah, di waktu itu yang saudara sebagai manusia, apa yang saudara dan saya lakukan supaya kairos Tuhan jatuh atas saya dan saudara? Mari, ada 3 hal yang luar biasa yang hari ini saudara jangan tunda. Ya, it's never too late, but don't delay. 1 yang saudara jangan tunda, yaitu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu Galatia 6 ayat 9 sampai 10 tulis. 1, berarti jangan ditunda apa? Berbuat baik. 2, nasarmu pada Tuhan, jangan ditunda. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ulangan 23 ayat 21. Berarti jangan ditunda apa, sahabat terkasih? Nasarmu kepada Tuhan. Baik, sahabat terkasih, poin ketiga yang saya dan saudara jangan tunda adalah bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia
akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, yang saya bacakan tadi kepada pendengar terkasih, kepada pemirsa terkasih yang mengikuti ibadah di pagi-pagi benar adalah 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Ya. 3 ayat ini menulis luar biasa. Saya dan saudara ketika ada di bumi, di waktu kronos yang Tuhan berikan adalah waktu manusia saya yang terbatas bersama saudara berada di bumi. Ya, saudara, sangat terbatas waktu kita. Dan semua akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Akan kembali kepada Bapa di sorga. Itulah waktu saya dan saudara, waktu kronos. Tapi saya percaya setiap orang pasti ingin kairos Tuhan itu jatuh atas dia, atas saya dan saudara. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Ada berapa persen ya saudara? Ada yang meneliti Alkitab, ada yang katakan 70%. Ada yang kesekian persen. Saya tidak bahas persennya, tetapi yang paling utama Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu mengandung janji. Dan kalau Tuhan berjanji, tidak ada satupun yang Tuhan ingkari. Kalau Tuhan tulis, kalau saya dan saudara hormati orang tua di waktu kronos yang Tuhan berikan, maka kalau saya taat kepada orang tua yang ada di bumi, yang ada di bumi, ada janji ilahi yang Tuhan berikan, saya dan saudara berbahagia dan panjang umur. Karena ada orang yang panjang umur di bumi, tapi no happy. Tidak ada happiness, tidak ada kebahagiaan saudara, tapi panjang umur. Tapi kalau Alkitab berjanji salah satu janji itu kepada orang tua, kita hormati, artinya taati Tuhan, taati orang tua, honor God, honor parents, maka saya dan saudara dikasih panjang umur dan bahagia. Bahagia itu saudara bukan hanya memiliki harta yang berkelimpahan. Ya, orang dunia bilang mau peluk dunia, bukan itu. Bahagia itu ketika saya dan saudara mengucap syukur, thanksgiving dengan apa yang saudara miliki, dengan apa yang Tuhan berikan tanpa memperbandingkan dengan milik orang lain. Itulah happiness. Ada ucapan syukur, ada thanksgiving di dalam hidup saya dan saudara. Maka ketika kita banyak bersyukur, janji ini Tuhan genapi. Amin. Dan Alkitab menulis, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena mungkin saudara berdoa, ya, saudara bertahun-tahun berdoa, minta doa yang sama, kok tidak terjawab? Sebenarnya Tuhan bukan tidak menjawab. Tetapi saudara, Tuhan ingin saya dan saudara bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa masa lalu. Jangan mengulang kesalahan yang sama, jangan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, maka saya percaya dan yakin Tuhan tidak lalai menepati janji, tapi Tuhan melihat ada action gak saya dan saudara untuk mengambil bagian masuk dalam pertobatan. Dan ketika Tuhan lihat itu, maka Tuhan gendapi janjinya atas saya dan saudara. Bukan Tuhan lalai. Wah, keren Tuhan kita saudara. Tapi Alkitab lagi menulis, tetapi ia sabar terhadap kamu. Yes, Tuhan menunggu saya dan saudara kembali back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Dan lakukan kebenaran. Karena ayat ini menulis, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak tulis di sini satu orang saja yang Tuhan kehendaki, tapi semua orang percaya. Tuhan kehendaki untuk tidak ada satupun yang binasa, tapi life is a choice. Hidup adalah pilihan. Saya dan saudara memilih yang mana? Tetap tinggal dalam dosa, bertobat, atau tetap lakukan dosa yang sama? Atau kembali ke jalur Tuhan dan hidup benar dan terima janji. Dan Alkitab mengingatkan kembali. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, hari Tuhan tiba seperti pencuri. Mungkin saudara seperti ini ya. Tiba-tiba hari ini saudara menyapa orang ini. Besok orang ini sudah rest in love. Rest in peace. Itu waktu Tuhan. Tiba-tiba seperti pencuri. Tiba seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya saudara yang tinggal bergaul erat dengan Tuhan. Read the Bible more. Saudara tinggal dalam kebenaran.
Tuhan akan kasih tahu segala sesuatu. Artinya saudara waspada, hati-hati dan berjaga-jaga. Amin. Dan di firman ini menulis kembali. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dan dengan dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu Tuhan katakan dan itu pasti terjadi. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wow, ayat ini saudara baca simpel tapi ini keras saudara terkasih. Ya, dikatakan betapa suci dan salehnya saya dan saudara harus hidup. Nggak mudah, tapi saya percaya 2025 visi fullness of the spirit itu yang akan menuntun saya dan saudara. Amin. Ayat terakhir 2 Petrus 3 ayat 15a. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, firman Tuhan di atas di 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11 menulis ada kata tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, artinya Tuhan sabar menunggu saya dan saudara untuk masuk di dalam pertobatan supaya saya dan saudara benar-benar diselamatkan dari hukuman dosa dan dari maut. Ya, mari jangan pernah lupa. It's never too late, but don't delay. Apa yang jangan ditunda? 1, berbuat baik. 2, nasarmu pada Tuhan. 3, bertobat. Maka ketika saudara kerjakan ini dengan baik, segala sesuatu yang saudara kerjakan, saya percaya penuh Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman Tuhan yang hamba-Mu diberi kesempatan untuk menyampaikan hari ini menjadi pedang bermata 2. Dan firman yang hidup ini sudah diberitakan, sudah disampaikan, sudah dimateraikan. Hamba-Mu percaya it's never too late, but don't delay. Adalah berbuat baik, bernasar, dan bertobat. Itu yang harus saya dan saudara kerjakan dengan baik. Kami mampu mengerjakan ini Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena kami penuh dengan fullness of the Spirit. Penuh dengan roh Allah yang menguduskan kami, yang sudah mengampuni kami, yang membenarkan hidup kami, dan yang menuntun hidup kami. Kuasai kami Allah Roh Kudus panjang tahun ini untuk tinggal di dalam kebenaran-Mu yang sejati. Terpuji nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup ini jadi nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.